Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Dengan berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Berikut ini adalah referensi dari pembuatan video kelompok kami. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kami akan menjelaskan pengertian dari CAPM. Pengertian CAPM adalah suatu metode atau cara yang dikembangkan agar setiap investor atau pebisnis bisa membuat perkiraan kondisi keseimbangan dari resiko yang terdapat di dalam setiap aset seimbang. CAPM mampu menjelaskan keterkaitan resiko dengan return yang memang diperlukan oleh perusahaan. Artinya, sebagai suatu metode keseimbangan harga aset modal, CAPM adalah salah satu indikator yang berguna untuk membuat prediksi hasil yang diinginkan dari suatu aset berharga. Di dalam metode ini juga dikenal sebutan resiko sistematik dan resiko spesifik atau resiko yang tidak sistematik. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang asumsi dari CAPM. Asumsi CAPM adalah suatu metode perhitungan yang menggunakan basis prediksi atau perkiraan. Untuk itu, model CAPM mempunyai beberapa asumsi yang menjadi ukuran atau dasar dalam memprediksi suatu harga aset. Asumsi dari CAPM bisa digunakan sebagai suatu rujukan dalam menghitung resiko sistematis ataupun market risk sebagai resiko dari suatu aset berharga. Berikut adalah asumsinya. Yang pertama yaitu tanpa adanya dana atau biaya transaksi, inflasi, serta pajak penghasilan. Lalu, investor bisa menanamkan modalnya berapapun jumlahnya. Harga saham ataupun aset berharga tidak akan terpengaruh dengan kegiatan jual beli investor. Seluruh aktiva nantinya bisa diperkenankan untuk melakukan kegiatan short sale. Lalu, setiap investor bisa melakukan peminjaman dan penyimpanan aset dengan tingkat bunga yang sama dengan menggunakan tingkat borrowing rate dan risk lending. Setiap penanam modal bisa mengharap standar deviasi, expected return, dan koefisien korelasi antar setiap return. Diversifikasi portofolio yang sesuai dengan garis portofolio efisien memungkinkan investor untuk mendapatkan probabilitas dengan tingkat return masa depan yang lebih identik. Lalu, setiap investor berperan sebagai price taker dan pasar modal yang ada di dalam model CAPM adalah pasar dengan kondisi yang seimbang. Yang selanjutnya kita akan membahas resiko dan return. Resiko dan return. Model CAPM adalah pendekatan teori aset berharga yang lebih fokus pada return dan juga resiko dalam pelaksanaannya. Metode CAPM adalah metode atau cara yang digunakan oleh para investor karena mereka ingin memperoleh informasi terkait keuntungan maksimal yang bisa didapatkan oleh investor dengan memperhatikan angka return atau pengembalian. Akan tetapi agar bisa mendapatkan keuntungan tersebut, terdapat resiko yang ditimbulkan dari keadaan dalam aset pricing. Resiko tersebut dikenal dengan resiko investasi yang akan dihadapi oleh setiap investor. Beberapa ini yang termasuk dalam resiko investasi yang jadi pertimbangan CAPM adalah sebagai berikut. Yang pertama, market risk, yang kedua default risk, yang ketiga inflation risk, yang keempat currency risk. Yang selanjutnya, manfaat. Suatu cara atau metode dari aset pricing yang saat ini sudah banyak digunakan oleh investor. CAPM bisa merefleksikan seluruh hal yang berhubungan dengan aset berharga dan juga risiko serta hubungannya.
Yang pertama yaitu melihat hubungan risiko tiap aset. ASM digunakan agar bisa melihat gambaran risiko dari setiap aset. Lebih tepatnya dengan menggunakan CAPM, maka akan tergambar suatu keadaan yang mana hubungan dan risiko untuk setiap aset bisa terlihat dalam kondisi yang seimbang. Dalam melihat hal tersebut, nantinya para investor bisa membuat pertimbangan dalam kepemilikan risiko dan asetnya. Kedua, memikirkan hubungan risiko dan return. CAPM adalah suatu cara yang sangat efisien dalam mengetahui risiko dan juga return. Artinya CAPM bisa merefleksikan secara jelas keterkaitan risiko dengan return. Yang diharapkan menggunakan CAPM, maka para investor bisa melihat risiko hasil berupa risiko sistematis saham atau surat berharga. Istilah dalam CAPM terdapat 4 bagian. Yang pertama risk free rate, yang kedua expected return, yang ketiga return market, dan yang terakhir beta. Kita bahas satu persatu. Dari yang pertama risk free rate. Risk free rate adalah return ataupun hasil dengan tanpa adanya resiko. Dalam pelaksanaannya, instrumen dari risk free rate memiliki bentuk surat berharga pemerintah seperti surat utang, obligasi, atau investasi model lainnya. Biasanya kita kenal dengan sebutan RF. Yang kedua, expected return. Expected return adalah return yang diinginkan oleh para investor pada aset berharga yang dimilikinya. Biasanya kita kenal dengan sebutan RE. Yang ketiga adalah return market. Return market atau tingkat pengembalian pasar di dalam CAPM adalah tingkat pengembalian dengan berdasarkan tingkat fluktuasi indeks harga saham yang ada. Biasanya sih kita bisa sebut dengan sebutan RM. Dan terakhir itu ada beta. Karena metode CAPM adalah suatu pendekatan yang bisa memperkirakan hasil, maka di dalamnya dikenal istilah beta. Cara menghitung CAPM itu sendiri. Cara menghitungnya itu ya seperti contohnya ekspektasi pengembalian return sama dengan cost of equity sama dengan RF ditambah B dalam kurung RM dikurang RF. Ingat ya catatannya itu, RF itu risk free rate atau investasi tanpa risiko, B itu tadi beta, artinya risiko yang non diversifiable. RM itu market return. Biasanya di Indonesia itu menggunakan return IHSG atau indeks harga saham gabungan. Biar kita lebih mengerti lagi cara menghitung CAPM-nya, mari kita lihat contoh studi kasus berikut. Sebagai contoh soal atau kasus, asumsi bahwa Investnesia melakukan analisis terhadap tingkat return sebuah saham atau sekuritas. Investnesia menemukan bahwa risiko sistematis atau beta dalam saham adalah 1,5. Sementara itu, risk free rate adalah sebesar 4% dengan tingkat expected return pasar 15%. Jadi caranya seperti yang kayak tadi, R sama dengan RF ditambah B dalam kurung RM dikurang RF. Kita harus cari tahu dulu RF-nya berapa. RF-nya di sini kan sementara itu risk free rate adalah sebesar 4%. Berarti 4% jika diubah ke desimal menjadi 0,04 ditambah B. B itu tadi beta. Kita lihat betanya tadi Investnesia menemukan bahwa resiko sistematis atau beta saham adalah 1,5. Berarti betanya kita tulis di sini 1,5. Lalu RM-nya kita bisa lihat di sini dengan tingkat expected return pasar 15%. Berarti 15% jika kita ubah ke desimal berarti hasilnya jadi 0,15 dikurang RF tadi 4% jadi 0,04. R sama dengan 0,04 ditambah 1,5 dalam kurung 0,15 dikurang 0,04. Lalu R sama dengan 0,04 ditambah 1,5. Nah, RM sama
di RM dikurang RF jadinya 0,1. R sama dengan 0,04 ditambah 1,5 dikali 0,1 itu hasilnya 0,165. Jadinya R sama dengan 0,04 ditambah 0,165. Hasil dari R tersebut adalah 0,205 atau 20,5%. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Bila ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.